Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para jamaah, para alim, para ulama, para sepuh, saudara sekalian, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin. Tadi saat sholat lumayan agak rame yang terdengar batuk. Kita doakan bareng-bareng, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah batuknya. Dikurangi ya berminyak-minyaknya ya. Minum minyak, jangan minum minyak Bu ya. Minyak mahal. Minyak mahal apa sudah murah? Mahal. Sudah rebus aja. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah sekalipun batuk ya, pening-pening kepala, pusing, kita bisa hadir. Mudah-mudahan asbab ini Allah berikan, karuniakan sembuh. Termasuk yang ngomong di depan ini cenut-cenut Pak Fatah. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kesehatan ya. Karena memang dingin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi Pak Bupati berpesan kepada kita semua, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Menyitir sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari ini lebih berkualitas, lebih baik, lebih lah intinya. Ya, lebih segalanya dari yang kemarin, dari yang sebelumnya, maka orang itu yang sukses dan beruntung. Ya. Sebaliknya siapa yang hari ininya lebih turun ya kualitas kebaikan dan ibadah ketaatannya, maghbun, ataupun ya diartikan dengan orang yang merugi. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dengan langkah dan niat kita untuk salat, untuk ta'lim, ini sebagai bagian dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan makhluk jin dan manusia kecuali ya sudah enggak ada lagi mengabdi, ibadah kepada Allah dalam bentuk ibadah yang terbaik. Apapun itu bentuknya ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang singkat ini dalam kajian rutin kita, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang ini. Kami akan angkat satu pembahasan tentang al-qisas fil yaumil qiyamah dari kitab Durus Yaumiyah Minas Sunan Wasyariah.
Jadi kitab ini tebal Pak, ya, halamannya sampai 1000 ya, sampai 1000-an. Dan malam ini kami akan membahas tentang pembahasan di bukan bab ya, di bagian Zulhijjah. Jadi penulis Syekh di sini menulis setiap tema ini kajian beliau dari bulan-bulan Islam ya, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Karena ini sudah masuk Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah Pak ya. Mau Dzulhijjah nggih. Masyaallah jamaah haji ini sudah pada masyaallah siap-siap. Mudah-mudahan kita semua ini juga ditakdirkan untuk ziarah Makkah dan Madinah. Ya. Mudah-mudahan kita semua hadirin yang menyaksikan direzekikan oleh Allah untuk ziarah ibadah haji. Amin. Ya, kurang banter. Amin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain Makkah wal Madinah. Amin ya. Umratan wa hijjan insyaallah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, maka pada bulan menjelang Zulhijjah ini pada hari yang ke-22 Syekh di sini menulis tentang Syekh Dr. Rashid bin Husain Abdul Karim menulis tentang al-qisas fi yaumil qiyamah. Kisas pada hari kiamat. Nah, Bu. Kenapa qisas, Bu? Qisas itu apa? Iya. Ya. Kalau ayatnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha wal juruha qisas, dan seterusnya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kutibah ditetapkan dan diwajibkan alaikum al-qisas. Ini dalam ranah syariat ya, hukum Islam. Qisas bagi al-hurru bil hurri, merdeka dengan merdeka, al-abdu bil abdi, budak dengan budak, al-ain bil ain ya, mata dengan dibalas mata ya, mulut dibalas mulut, hidung dibalas hidung, al-juruh, luka yang disebabkan ya kezaliman seorang juga dibalas dengan luka imbang ya. Maka di sini bab di sini Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu dari seorang alim di sini ditulis tentang qisas pada hari kiamat. Sebelum manusia jamaah yang dirahmati Allah, nanti kita bahas tentang bab-bab ya, awsaf ahlil jannah, sifat-sifat penghuni surga seperti apa, kemudian sifat-sifat penghuni surga di surga itu seperti apa. Sebelum ke sana kata Syekh ya, sebelum manusia itu dimasukkan ke dalam surga atau neraka, terlebih dahulu orang yang berbuat kezaliman selama hidup di dunia mendapatkan balasan yang sama dari orang-orang yang al-madlum, dizaliminya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kemudian ada firman Allah dalam surah Al-Anbiya 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tad'u al-mawazin al-qist li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami kata Allah akan memasang timbangan yang tepat, akurat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, la tudlamu nafsun syai'a, tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, sekalipun hanya seberat biji sawi, ataina biha, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Ya. Dan cukuplah
kami yang membuat perhitungan. Wa kafa bina hasibin. Hisabnya Allah. Maka dari ayat ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempersiapkan. Mempersiapkan pada saat bagaimana kemudian hisab ini kemudian dilaksanakan. Kita berdoa berharap kepada Allah, kita ini mudah-mudahan menjadi orang yang hisaban yasira. Hisabnya nanti perhitungannya mudah. Ya, mudah, cepat. Karena itu nanti ada hadis-hadis tentang orang yang bangkrut. Ya, ini harus kita hati-hati. Karena itu Allah berpesan, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka apa kemudian larangannya? Titik tekanannya yang oleh Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan pesannya, fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Jadi tidak ada seorang pun dirugikan walaupun hanya sedikit. Semua akan oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan pahalanya, termasuk diberikan juga balasannya. Ya. Pahala kebaikan, balasan keburukan ya berupa siksa. Na'udzubillah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam firman yang lain Ghafir ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Kenapa penting ini Allah kemudian menampakkan dan mengkhabarkan kepada kita tentang bahwa tak ada seorang pun yang dirugikan pada hari ini, pada hari penghisaban itu, agar kita menjadi pedoman, peringatan bagi kita bahwa jangan kemudian kita ini melangkah ya tanpa batas, bablas, mengira semua tidak ada perhitungan. Manusia kan begitu tabiatnya, kalau sudah lupa diri. Kata Allah dalam Al-Quran surat Thaha, sebetulnya Allah sudah mengingatkan sekian berkali-kali kata Allah. Tapi apa? Karena tidak ada azam yang kuat dan mengikuti ajakan iblis hawa nafsunya, maka bablas. Ya. Padahal Allah sudah mengingat, mewanti-wanti dalam surat Thaha sebelum kemudian Allah menjelaskan tentang perangkap ya seorang makhluk yang bernama iblis. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, pernah kami sampaikan bahwa iblis itu sangat apa ya, berupaya Pak, bersungguh-sungguh untuk menyesatkan seluruh umat manusia, seluruhnya kata iblis. Ya. Jadi di hadapan Allah itu bahasanya kalau berseloroh, bukan berseloroh Pak ya, apa ya bahasanya yang di atasnya itu, sesumbar ya. Faham sesumbar Bu? Sesumbar, ya iblis itu sesumbar, bukan ketumbar, sesumbar ya, kalau ketumbar ya ibu yang paham. Sesumbar ya. La aghwiyannahum wala amurannahum wala umanniyannahum, gitu kan. Pokoknya akan aku lenakan ya Allah manusia, umat manusia akan aku lenakan, akan aku iming-imingi, akan aku buaikan, dibuai-buai. Hingga apa? Mereka ikut aku semua. Tapi apa kata Allah? Perhatikan iblis. Ya, tidak akan kamu mampu untuk membuai, melenakan orang-orang yang apa kata Allah? Illal mukhlasin. Orang-orang yang melatih dirinya untuk ikhlas. Karena itu Pak Sanusi tadi berpesan innamal a'malu binniyat. Pada suling tadi ya, subuh keliling, beliau berpesan luar biasa dari ayat-ayat dan hadis. Salah satunya kita niatkan setiap gerak langkah kita ini dalam bingkai ibadah kepada Allah, sehingga enak, nikmat kata beliau. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, la dzulmal yaum ini kita ingat-ingat. Allah menggunakan la dzulmal yaum, innallaha la yukhliful mi'ad, fala tudlamu nafsun syai'a. Itu agar kita ini hati-hati.
Allah tidak mengurangi sedikit pun, Allah tidak berbuat zalim sedikit pun, Allah tidak merugikan balas untuk mendatangkan pahala, ya pasti Allah akan datangkan, ya tidak ada yang dirugikan, kata Allah bahasa begitu. Sehingga seluruh aktivitas kita mulai dari yang mithqala dzarrah, mithqala habbah, Allah menggunakan biji min khardal, dimaknai di sini biji yang kecil, ya biji sawi. Biji sawi kayak apa? Kecil, Ibu. Ada yang lebih kecil, yang lebih kecil, bahkan yang lebih kecil. Atom sampai kan dalam Quran, mithqala dzarrah. Ya. Dalam surah Al-Qari'ah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qisas, ya, dibalas. Nah, kemudian dalam sebuah hadis jamaah hadirin pemirsa, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi." Nah, ini Pak, Ibu ya. Kita jadikan renungan bareng-bareng di malam Sabtu ini, Jumat sore. Kata Rasulullah, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi." Siapa saja yang pernah berbuat zalim terhadap kehormatan saudaranya, ya. Kemudian au syai'in, ya. Ird itu adalah kehormatan, ya. Au syai'in, atau suatu apapun milik saudaranya dianiaya, dizalimi, ya. Dikhianati misalnya. Falyatahallalhu minhu, maka hendaklah dia meminta kehalalannya. Apa yang dimaksud falyatahallalhu ini, Pak? Minta kehalalannya maksudnya apa, Bu? Panjenengan halal bihalal itu apa maksudnya? Minta maafnya, ya, minta maafnya, ya. Falyatahallalhu minhu, maka hendaklah dia meminta kehalalannya, maksudnya al-afwa, minta maaf, ya. Al-yaum, darinya pada hari ini itu juga, pada hari itu juga. Qabla, kata Rasulullah, sebelum alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadarin madlamati. Jadi sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat lagi dinar kita, tidak bermanfaat lagi dirham kita. In kana lahu amalun salih, jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat bila dia memiliki amal saleh, ukhidha minhu, akan diambil, ya, akan diambil biqadri madlamatihi, sesuai dengan kadar dan ukuran banyaknya kezaliman orang itu. Jadi itu kisosnya, Pak. Maka nggak ada yang aman. Orang yang berbuat zalim tuh nggak aman dia. Oh, jangan kemudian merasa aman dari hukum Allah, dari hisab Allah, dari penghakiman Allah. Nah, karena itu kemudian Rasulullah melanjutkan, wa illam takun lahu hasanat. Kalau kemudian orang itu tidak memiliki kebaikan sedikit pun, ya, maka ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Maka apanya yang diambil, Pak? Kebaikannya udah nggak ada nih. Sayyiatnya pun, bahkan keburukan orang yang dizalimi itu pun kemudian ditimpakan kepada zalim, orang yang berbuat zalim tadi. Ngeri nggak, Pak? Ngeri. Ya. Jadinya nggak ada ujungnya. Artinya orang ini kemudian akan menjadi orang yang bangkrut. Ya, dalam hadis yang nanti kami sampaikan. Jadi kalau ada kebaikannya minta ukhidha, diambil, ditarik kebaikannya, kemudian ditimbang, diukur dengan kadar ukuran kezalimannya dia seberapa. Kemudian apa? Kalau kemudian habis dah kebaikan itu, dilihat yang dizalimi ini punya keburukan, ditimpakan. Apanya yang semakin banyak pelaku zalim tadi, semakin habis, Pak.
Sudah habis kebaikannya, ditambah lagi dengan keburukan orang lain yang dia zalimi. Termasuk terlebih apalagi kezaliman dilakukan kepada keluarganya sendiri. Ya, saudara-saudara kandung sendiri. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, mewanti-wanti kita bahwa Allah mengatakan begini, aku tidak mengharap, ya, balasan dari kalian semua illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian itu rukun guyub dengan saudara-saudaramu, dengan kerabat-kerabatmu. Dalam surat apa itu Pak? Saya lupa. Illal mawaddata fi qurba. Man amila, barang siapa yang gimana, sudah lupa ayatnya. Saya hafal potongannya. Aku tidak mengharap imbalan darimu, ya, dari apa yang kamu perbuat dari kebaikanmu, kata Allah, illal mawaddata fil qurba, kecuali satu yang ku minta, kamu itu tetap rukun, saling bersaudara, guyub, mawaddah fil qurba. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna, kata Allah dalam lanjutan itu. Maka barang siapa setelah dia guyub, ya, rukun dengan saudara, keluarga, ditambah lagi dengan iqtiraf al-hasanah, memperbanyak amal-amal kebajikan, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Pak Sanusi tadi. Sebaik-baik kalian adalah yang memberi manfaat kepada orang lain, terlebih saudara sendiri. Fil qurban nazid lahu fiha husna, maka aku akan tambah di dalamnya husnan, kebaikan-kebaikan berlipat ganda. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, ini terkait dengan qisas. Maka kemudian sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwasanya Rasulullah qala, bersabda, atadruna mal muflis. Hadisnya panjang, Pak. Kami sampaikan secara ringkas. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat kemudian merespon, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami ya tentu yang sudah menipis, gak punya tabungan, gak punya uang, gak punya harta benda, kekayaan, kata para sahabat. Nah, qala, maka Rasulullah gak puas ini. Rasulullah, bukan ini yang saya maksud. Faqala, itu benar menurut pendapat kalian, tapi yang aku maksud, kata Rasulullah, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, ia punya ibadah salat, dia salat, kata Rasulullah. Kemudian wa zakah, dia juga wasiyam, ya, puasa, wa zakah, juga zakat. Tapi di samping salat, puasa dan zakatnya, ya'ti qad syatama hadza, tapi dia enggak bisa menjaga lisannya, ia mencaci maki saudaranya. Wa qadhafa hadza, kemudian menuduh saudaranya yang baik-baik melakukan perbuatan tidak baik tanpa ada bukti. Wa qadhafa hadza wa akala mal hadza, juga apa namanya, ya, suka, ya, makan harta orang lain, ya, memanfaatkan ataupun makan, mengambil harta orang lain, ya, saudaranya ataupun siapanya gak dapat bagian. Alasannya banyak, ini itu, sehingga bagian adiknya kemudian diambil semua, bagian ponaannya juga diambil semua, ya. Bagiannya si bibinya diambil juga, ya. Maka ini namanya akalan, ya. Dia sudah makan harta orang lain atau keluarganya dengan cara yang zalim tadi. Wasafaka dama hadza, enggak berhenti di situ.
sampai pada menumpahkan darah saudaranya karena kemauannya itu enggak dituruti, misalnya dihabisi. Banyak Pak di berita begitu, karena rebutan ini macam-macam. Banyak yang masuk berita, yang enggak masuk berita lebih banyak ya. Karena keinginan hasratnya untuk menguasai harta saudaranya, harta orang tuanya, kemudian ini penghalang, ini habisi. Dikompori juga sama istrinya, dihabisi. Nah, maka apa yang terjadi jamaah hadirin yang dirahmati Allah? Tidak hanya berhenti di menumpahkan darah, wa daraba hadza. Ya, kebiasaannya itu adalah memukul, menyakiti. Ya, memukul orang lain, ya, menyakiti orang lain. Daraba ini tidak hanya dimaknai dengan pukulan-pukulan, ya, pokoknya yang bermuatan menyakiti orang lain, ya masuk. Maka apa kata Rasulullah? Fayuqa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fin nar. Ya, naudzubillah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah demikian, maka kata Rasulullah SAW, setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada orang yang dari mereka, ya, kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya sebagian dosa ditransfer, ya, dari setiap orang dari mereka yang dizalimi diambil, dibebankan kepada orang pelaku zalim tadi, hingga akhirnya dia dilemparkan turiha finnar, dilemparkan ke neraka. Ini namanya nasibnya orang muflis. Sekalipun rasa-rasanya hidupnya di dunia enggak masalah, bahkan beruntung, bejo terus, karena sudah menghabisi punya adik-adiknya, kakak-kakaknya enggak berdaya, sudah sepuh misalnya kakaknya, sakit-sakitan, diambil juga. Maka itu tinggal menunggu kisasnya pada hari kiamat. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hukum di akhirat, ya, penghakiman di akhirat itu adalah adil, sangat adil. Hingga tidak ada seorang pun yang terzalimi, jamaah dirahmati Allah. Dan tidak ada satu kezaliman yang dilakukan seorang terhadap orang lain melainkan akan terbalaskan dengan sempurna. Nah, maka sebagai kesimpulan dari ayat dan hadis ini adalah, yang pertama jamaah dan pemirsa, keadilan Allah Subhanahu wa taala itu sungguh sangat sempurna. Ya, sangat sempurna. Yang kedua, pelajarannya adalah wajibnya menjauhi kezaliman terhadap manusia dan menjaga diri dari perbuatan zalim. Yang ketiga, bahwasanya orang yang terzalimi akan mengambil kebaikan dari orang yang menzalimi. Jika tidak ada lagi kebaikan pada orang menzalimi, maka dosa yang terzalimi akan ditimpakan, dilimpahkan kepada orang yang menzalimi. Jadi ini berat. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau tidak keliru surat Al-A'raf, Allah mengatakan, barang siapa yang kemudian, kata Allah, zalimi anfusahum, dia menganiaya diri mereka sendiri dengan cara berbuat zalim, maka cara nazaknya pun berbeda. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum. Alladzina tatawaffahumul malaikah, maka cara malaikat pun mendekatinya itu berbeda. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, ya, dan orang yang diwafatkan ini pekerjaannya adalah zalim kepada dirinya sendiri, bermaksiat kepada Allah ataupun merugikan, menzalimi orang lain dengan maksiat-maksiatnya, maka malaikat pun akan, ya, dengan ganas, ya, maka akan diperintahkan untuk dipukul, gitu kan, dicabut ruhnya dengan paksa,
sehingga menangis, berteriak. Berbeda dengan orang yang tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Nah, beda lagi dengan orang yang dalam kehidupannya ini orangnya baik, saleh, ahli ibadah. Ya, diganggu pun dengan orang lain enggak balas misalnya. Mendoakannya dengan kebaikan misalnya seperti Rasulullah. Ya, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk, hidayah, bimbingan Allah misalnya. Maka dikatakan salam, ya, udkhulul jannah, kedamaian, maka masuklah ke dalam surga atas apa yang telah mereka lakukan. Masya Allah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Maka kemudian as-suwar yang kedua adalah gambaran hisab fi yaumil qiyamah. Ada gambaran hisab pada hari kiamat. Nah, ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Yasin 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum ke surga. Nah, ini. Sebelum ke surga nanti Pak penghuni surga menuju surga, kami sampaikan dulu yang sedap-sedap gini ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka pun akan memberi kesaksian kepada kami terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Ini harus menjadi keyakinan, Pak. Orang beriman meyakini bahwa mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kita harus meyakini bahwa yang akan bersaksi kepada Allah itu bukan lagi mulut. Ini semua oleh Allah dikunci. Yang nanti akan menjadi saksi, mempersaksikan perbuatan kita selama hidup, ya tangan, ya kaki, ya kulit. Dalam surah Fussilat 21 bahkan kulit, Bu, kulit. Makanya nggak usah mahal-mahal Bu merawat kulit tuh. Ya. Pemirsa sekalian, nggak usah beli skincare yang yang sampai mahal. Long kulitnya nanti bersaksinya, wahai Allah, aku sudah dirawat dengan skincare yang mahal. Enggak itu yang dipersaksikan sama kulit panjenengan. Yang muda-muda juga sekarang, muda-muda, anak muda, laki-laki, glowing katanya. Oh beli. Ya Allah, kalau laki-laki ya urat-uratnya keluar itu tambah bagus. Ya. Kalau laki-laki itu malah kumisnya dibersihkan, kemudian kemayu-kemayu. Laki-laki jerawatan ya biasa, keluar sininya bulu-bulunya ya biasa ya. Nggak perlulah diglowing-glowingkan, cukup dirawat dengan air wudu, sabun biasa. Berubah ini dari yang cair menjadi yang dari yang cair menjadi yang padat, menjadi yang keras kayak batu, semua dipakai. Padahal Allah mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Pak Fatah hilang pusing saya, Pak. Insyaallah, alhamdulillah beneran. Tadi hari ini sore itu, Pak. Hampir enggak kuat mau ngetik ke panjenengan, ini saya mau ngetik. Enggak lah, bismillah, pengajian bikin sembuh. Berangkat saya. Alhamdulillah hilang. Padahal belum tak minum. Kita doakan yang buat jahe, mudah-mudahan Allah menjadikan ahli surga beserta keluarganya. Karena ini minuman surga dan beliau ahli dalam membuat minuman surga. Tiap malam Jumat lah, tiap malam Sabtu lagi. Ya Bu, jazakumullah khairan. Jadi kembali kepada skincare, kembali kepada kulit tadi. Kulit kita yang diperhatikan itu bukan itu. Yang kita perhatikan adalah kulit ini nanti mau ngomong apa, mempertanggungjawabkan kita ini. Bukan masalah perawatannya, tapi masalah kelakuan yang dibungkus oleh kulit ini. Sehingga banyak ulama yang mengatakan, Ibnu Qayyim juga, kemudian disitir oleh A'agim, Abdullah Gim Nastiar,
Kalau tidak karena kemurahan Allah, kebaikan Allah, kemudian kita ini ditutupi, Pak, dengan kulit yang bagus ini, maka apa jadinya, Pak? Kalau misalnya kita ini nggak ada kulitnya pas buka baju, wah ngeri, Pak, ngeri, ya takut. Ya. Sehingga apa? Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Lo kulit loh, Pak, jadi saksi. Qalu, maka kulit menjawab, kulit tadi ini, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang sudah menjadikan kami kulit ini berbicara, itu Allah. Apa yang dibicarakan tergantung. Ya, tergantung. Ya. Yang dibicarakan bukan tadi, bukan yang karena harganya mahal, perawatan kulitnya, bukan. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan dialah yang menciptakan kamu, Allah ya, yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Maka ini yang harus difahami oleh pemilik kulit itu. Kita ini pemilik kulit, kita harus memahami bahwa Allah menciptakan kita dan Allah akan mengembalikan kulit-kulit kita ini, semua tubuh kita ini kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sehingga pada bab sebelumnya tadi tentang kisos, jangan sampai kulit ini menzalimi orang lain, sehingga kulit ini menjadi bahan bakarnya api neraka. Ya, dalam surat At-Tahrim itu kan ayat 10. Ya, dan selanjutnya itu ketika Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu termasuk kulit kamu. Ya, jaga dari apa? Dirimu dan keluargamu nara, dari hal-hal yang nantinya menyeret kulit dan badan kita kepada api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, di mana bahan bakarnya paling banyak, ya. Bahan bakarnya, Pak, jamaah, dijelaskan oleh Allah dalam surat Tahrim itu. Enggak ada lain melainkan An-nas wal hijarah. Bayangkan, Pak, api kemudian berkobar, di dalamnya ada batu. Tambah panas enggak, Pak? Tambah panas. Kalau enggak percaya coba panjenengan ke Jitoh, kalau orang Madura itu apa itu, Pak, yang gamping, bakar batu buat gamping itu. Gamping. Ya. Api kalau sudah membakar batu, api, kualitas apinya itu semakin dahsyat. Dilempar kemudian ayam misalnya ke dalam orang kampung tuh biasanya buat kalau bakar itu, kemudian lempar ayam, sudah di cabuti semua, lempar, habis langsung sereng gitu, langsung. Ya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Makanya kemudian Anas radhiyallahu an, sahabat Anas berkata, sedikit lagi, Pak, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami berada bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika. Kemudian beliau tersenyum. Ya. Rasulullah tersenyum dan bertanya kepada Anas, faqal, hal tadruna mimma adhaq? Kata Rasulullah, tahukah kamu, ya, apa yang membuatku ini tertawa? Ya. Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Maka kami pun menjawab, Anas dan beberapa sahabat itu menjawab, Allah dan Rasulnya tentu yang lebih tahu, wahai Rasul. Qala, nah, kemudian Rasulullah bersabda, min mukhatabatil 'abdi rabbahu yaqulu ya Rabb alam tujirni minadh-dhulmi? Qala yaqulu bala. Qala fayaqul fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Saya artikan dulu. Beliau bersabda, aku menertawakan percakapan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rabbnya.
Nah, percakapannya gimana Pak? Ini ya. Ia berkata, wahai Rabb, bukankah engkau telah menghindarkanku dari kelaliman? Ya. Bukankah engkau sudah menghindarkanku dari kezaliman? Kelaliman maksudnya kezaliman. Dia menjawab, Allah, iya. Kemudian ia berkata lagi, ya, sesungguhnya aku tidak mengizinkan jiwaku kecuali untuk menjadi saksi atas diriku sendiri. Beliau kemudian meneruskan, dia pun berkata, Allah maksudnya, kalau begitu pada hari ini cukuplah jiwamu yang menjadi saksi atas dirimu. Ya. Qala ya fayuqal kafa fayaqulu kafa bi nafsika al-yawma 'alayka shahida wa bil kiramil katibina syuhuda. Ya. Ya. Juga para malaikat yang mulia yang mencatat amalan-amalanmu, bil kiram al katibina syuhuda, maksudnya para malaikat akan mencatat amalanmu yang menjadi para saksi. Ya. Amalanmu menjadi para saksi. Jadi amal juga menjadi saksi, kulit menjadi saksi. Ya. Fayuqal fayukhtam ala fihi, maka kemudian ala fihi yukhtam, ya, fayukhtam ala fihi, lalu dibungkamlah mulut dan dikatakan kepada anggota badannya, fayuqalu li arkanihi intiqi, maka kemudian dikatakan kepada arkan itu badan kita Pak, ngomong, ayo ngomong, badan yang disuruh ngomong. Qala fatantiqu bi'amalihi, maka anggota badannya pun bercakap dan berbicara mengungkap semua amal perbuatannya. Ya. Qala thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam, maka kemudian dilepaskanlah antara ia dan ucapannya, hingga ia berkata, bu'dan lakunna wasuhkan fa'ankunna kuntu unadil, celakalah kalian, bukankah aku dulu membelamu. Nah, itu gak kompromi, ternyata kulitnya gak kompromi katanya ini. Makanya Rasulullah kemudian tersenyum, celaka kamu, dulu tak rawat benar-benar kamu dengan apa ya, bedak dan skincare yang mahal, sekarang malah menyalahkanku, gak membelaku. Jadi bu'dan lakunna wasuhkan fa'ankunna kuntu unadil, celakalah kalian, bukankah aku dulu membelamu, kata. Hadis riwayat Imam Muslim dalam bab zuhud, dalam bab zuhud. Jadi itulah kenyataan gambaran, ya, surah, ya, gambaran tentang penghisapan pada hari kiamat. Kemudian bagaimana hisab bagi orang mukmin? Kami bacakan sedikit sebelum adzan. Allah berfirman, kita semua ini orang-orang yang beriman, jamaah sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Insyiqaq 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Rabbmu. Ya. Kadih. Kita ini semua bekerja keras. Mati-matian untuk apa? Menuju ketaatan kepada Allah, kadhan, dengan sesungguhnya, ya, benar-benar bekerja keras. Famulaqih, maka apa? Kamu akan menemui Allah. Kita akan kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bekerja keras untuk menuju Allah, maka kamu akan menemuinya, kata Allah. Maka yang kita harapkan, bagaimana perjumpaan kita dengan Allah? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini pemirsa, Bapak Ibu, yang selalu kita doakan dalam setiap salat sujud kita, dalam setiap doa-doa kita. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah hamba dengan penghisaban yang mudah. Apa kata Allah? Maka adapun orang-orang yang catatan perbuatannya diberikan dari arah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Al-Insyiqaq ayat 68.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang bisa kami sampaikan, bahwa kesimpulannya adalah anggota tubuh orang-orang yang ingkar ya kepada Allah akan bersaksi atas keingkarannya pada hari kiamat. Anggota tubuh orang-orang yang senantiasa berbuat zalim dalam hidupnya akan menjadi saksi, bersaksi atas kezalimannya. Orang yang selalu berbuat jahat kepada saudaranya juga akan menjadi saksi atas kejahatannya, sekalipun dalam pengadilan dunia dia dimenangkan karena punya orang, karena punya harta, karena punya jabatan. Tapi ingat, di sisi Allah tidak berfaedah lagi wala dirham wala dinar, tidak berfaedah lagi harta kekayaan yang bisa menjadi tumbal ketika dalam kehidupan dunia, bisa menyelamatkan ya dari penghakiman, dari keadilan dunia, daripada keadilan hukum-hukum di dunia. Tetapi ketika di akhirat pengadilan Allah, semua tidak ada artinya. Kemudahan yang kedua adalah kemudahan hisab bagi orang yang beriman dan taat kepada Allah, bagi orang yang menjaga diri dan keluarganya untuk tidak menzalimi siapapun. Yang ketiga adalah Allah Ta'ala menutupi setiap kejelekan orang-orang mukmin. Ini, sehingga kita berdoa kepada Allah, Allahumma astur aurati wa aminir rawati. Ya Allah, ustur aurati, tutupi ya Allah aurat hamba ini, aib-aib hamba ini, aurat-aurat hamba dan keluarga hamba, ya Allah tutupi. Jadi Allah Ta'ala menutupi kejelekan orang-orang mukmin dan ampunan Allah bagi mereka. Ya, sebaliknya Allah akan membuka dengan gamblang kejelekan orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar ya. Dalam riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, di kitab beliau Sahih Bukhari jilid 5 96. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada lain waktu kita akan bahas tentang sifat-sifat penghuni surga agar menjadi motivasi bagi kita, kemudian kita semakin semangat, semakin optimis bergerak untuk bisa beramal dengan amal-amal ahli surga. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam berjamaah ini, kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Dengan berjamaah seperti ini, insyaallah kita akan lebih mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mudah untuk saling diingatkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.